Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget lagi. Dan kali ini gilirannya buat iPhone 17 Pro. Saya yakin sebagian ada yang ke-trigger ngeliat judul video ini. Kok bisa-bisanya iPhone terbaru seri Pro specs mantep, banyak fitur yang keren-keren. Saya bilang malah paling gak worth it. Gak mungkin kan logikanya, ya kan? Nah, itu bener banget sih. Kalau bilang bahwa iPhone 17 Pro ini punya banyak hal baru yang keren-keren. Tapi karena dia keren banget, justru menurut saya berasa makin tidak worth it untuk mayoritas orang. Saya bakal coba jelasin di video kali ini, jadi tonton sampai selesai. Sekalian boleh di-share, di-like, di-dislike, bebas apapun itu. Makasih banyak udah ngeklik video ini. Oke, jadi soal iPhone 17 Pro dan 17 dan Air. Mungkin udah pada tahu ya, ada namanya scratch gate itu alias gampang lecet dan baret. Udah banyak banget artikel, ulasan video lainnya. Dan tentu saja ini akan menjadi poin penting pertimbangan bagi sebagian orang. Kalau saya tidak bisa membuktikan secara langsung di iPhone saya sendiri karena sayang aja nggak sih gitu dibaret-baretin sengaja kan, kayak ya udah sayang banget gitu. Makanya dari unboxing, hands on, terus ya saya lihat berita di online, langsung saya pakein casing, nggak lepas-lepas kecuali waktu syuting di studio aja. Makanya sampai sekarang iPhone 17 Pro Cosmic Orange saya ini masih mulus banget ya. Habis itu kalau kita ngomongin soal material ya, di iPhone 17 Pro ini Apple kan melakukan perubahan material device pakai unibody aluminium. Cuma 2 tahun sejak mereka pakai titanium, Apple pindah ke aluminium karena katanya titanium ini bikin gampang panas sekalipun ya dia punya bobot yang lebih ringan dan struktur yang lebih kuat. iPhone Air aja sama Apple kan sengaja dipakein titanium biar kuat. Coba dia pakai yang lain, itu video band test sampai break test pasti udah banyak banget. Dan terbukti dengan ada titanium, itu handphone jadi ya kuat banget. Untuk aluminiumnya sendiri yang ada di smartphone ini, ya supaya kelihatan lebih keren, dibikinlah unibody sama Apple. Dan ya oke lah, memang pasti pegang, rasa oh solid ya, nggak masalah gitu. Pasti buat sebagian orang kayak gini oke-oke aja, cakep-cakep aja. Terus untuk IP ratingnya juga udah bagus ya, IP68 ya, air debu aman meskipun nggak sampai IP69 kayak kebanyakan handphone dari China, tapi tetap bagus gitu, tetap kepake untuk banyak orang. Namun meskipun masih berasa oke di tangan ya, tetap dari titanium kita pindah ke aluminium, itu downgrade apapun alasannya gitu. Cuma pada akhirnya sama seperti isu soal mudah baret yang tadi, hal-hal trivia kayak gini tuh bakal lebih cepat dilupain, apalagi kalau orang nggak pakai casing gitu. Mungkin kalau HP-nya di lain hari dia jatuh, retak, kepentok segala macam, pas lagi nggak pakai casing bakal keinget lagi, tapi selebihnya itu gampang dilupain. By the way, untuk iPhone 17 Pro ya tadi saya udah bilang ini adalah warna Cosmic Orange, hero color paling gonjreng, paling stand out, paling bisa ngasih tahu orang seluruh dunia kalau kalian punya iPhone baru. Kalau dijajarin sama iPhone 16 Pro saya, udah langsung kelihatan jelas mana yang iPhone baru, mana yang lama, sekalipun udah pakai casing. Setelah soal warna, statement lain dari desain iPhone baru ini jelas si plateaunya ya, kamera yang ngeblok rata gede gini. Langkah besar sih kalau menurut saya, karena jelas ini akan mengubah identitas desain iPhone Pro ke depan. Nggak cuma tahun ini, tapi kayaknya sih kalau kita lihat track recordnya iPhone yang pakai desain tuh lama, ini mungkin bisa 4-5 tahun ke depan bakal kayak gini. Buat mereka yang ikutin soal smartphone gitu, pasti bakal langsung pengen bilang bahwa ini desainnya pokok banget. Ya memang gitu. Tapi apakah bikin jelek? Kalau menurut saya tentu tidak. Karena kalangan user casual yang tidak tahu apa itu pokok yang mana mereka lebih banyak, itu ya nggak masalah. Kalaupun ada yang tahu, nggak akan mengubah persepsi dan bikin iPhone 17 Pro, Pro Max itu kehilangan nilai premiumnya. Sesimpel, mereknya udah beda, satunya Poco, satunya Apple, kayak gitu. Nah sekarang kita ngeliat aja ke sekitaran smartphone ya, nggak ada yang beda sebenarnya, kayak tombol power, volume, kamera kontrol yang nggak kepake itu masih ada di posisi yang sama, speaker USB-C juga sama, dan saya suka di sini ada detail bagus di mana Apple nyamain warna USB-C-nya dengan warna smartphone aja. Jadi saya di sini warna oranye, USB-C-nya itu warna oranye juga. Cuman kalau mungkin dari tadi pada ngeliat, mungkin ada yang ngeh kalau iPhone 17 Pro saya ini bakal sedikit berbeda dengan yang dijual di Singapura, di Malaysia, atau nanti di Indonesia ya. Soalnya di sini tidak ada slot SIM card-nya. Jadi ini kan saya beli iPhone 17 Pro di Jepang, dan di Jepang itu semua iPhone baru ya, iPhone 17, 17 Pro, iPhone Air itu semuanya udah pakai eSIM, udah kayak yang ada di Amerika. Untuk orang Indonesia yang kebiasaan SIM fisik, ya pasti bakal ngerasa ribet ya. Nanti mungkin kita bakal mendengar ya testimoni ribet-ribetnya itu dari para pembeli iPhone Air di Indonesia, karena iPhone Air di Indonesia tetap bakal pakai eSIM ya. Itu kita lihat aja nih ke depannya.
Kalau saya sendiri, saya sebenarnya juga tim yang lebih suka SIM fisik ya untuk pindah-pindah. Tapi ya karena di sini udah pakainya eSIM, ya udah kita pelan-pelan dicoba aja dibiasain. Dengan HP ini nggak ada slot SIM card, ya ternyata itu tidak menjadi kekurangan sepenuhnya karena justru dia dapat keunggulan tersendiri yaitu kapasitas baterai yang lebih besar. Kalau saya cek di internet, ini bedanya hampir 300 mAh dibandingkan versi yang punya slot SIM card fisik. Yang mana itu menurut saya oke banget loh. Daya tahan pemakaiannya juga bagus ya, sehari-hari sekalipun saya pakai main game, saya pakai nonton segala macam, screen on time itu bisa sampai 8 jam, yang mana kalau menurut saya itu udah bagus banget. Untuk ngecas via kabel, di sini juga jadi lebih cepat ya dibandingkan iPhone sebelumnya. Jadi buat yang mungkin belum tahu, iPhone 17 Pro sekarang, ya iPhone 17 yang biasa juga, itu sudah support charging 40 watt dengan kabel. Kalau dibandingkan sama iPhone 16 Pro, jelas ini memang lebih cepat. Nah, saya di sini sempat nyobain dari 2% saya cas nih 2% ke 55%. Ini hanya butuh sekitar 21 menit aja, yang mana itu bagus banget. Cuma emang kalau kita tahu Apple tuh kalau sudah di atas 50 di 70, 80, sampai 100 itu bakal lebih lambat. Dan di sini saya bisa nyampe ke 100% itu butuh sekitar 1,5 jam lebih. Jadi emang dari low bat ya kayak 2% ke 50% itu cepet banget, tapi setelahnya dia bakal melambat. Nah, terus kita lanjut ngomongin soal spek-spek lain dari iPhone 17 Pro. Di sini dia pakai chipset kenceng Apple yang baru, A19 Pro. RAM-nya 12 GB, ya bagus, lebih gede dibandingkan iPhone 17. Internal storage-nya juga cakep ya, udah mulai dari 256 GB, bahkan sudah tersedia yang Pro Max itu sampai 2 tera, itu gede banget dan mahal banget. Terus buat layar juga peningkatannya dari segi brightness-nya yang naik lumayan banyak. Jadi ini bikin pemakaian pas outdoor, apalagi siang-siang itu nggak masalah sama sekali. Makanya pas saya traveling, ya pas ambil iPhone ini di Jepang, saya pakai siang-siang, ini layarnya emang kinclong banget, nggak ada masalah untuk visibilitas outdoor dan segala macamnya. Nah, balik lagi ke soal A19 Pro yang tadi. Kalau dibandingkan sama A18 Pro, ya yang ada di iPhone 16 Pro, emang lebih kenceng meskipun ya angkanya mungkin tidak yang jomplang satunya berapa-berapa sampai beda jutaan, enggak. Tapi memang lebih kenceng, paling enggak kalau berdasarkan angka benchmark Antutu atau Geekbench ya, angkanya segini. Kalau untuk performa secara umum ya A19 Pro udah pasti berasa cepet, responsif nih, handphone emang berasa cepat banget untuk kita swipe-swipe, buka tutup aplikasi segala macam tuh enak banget. Cuma saya yakin untuk orang umum kebanyakan, kalau misal mereka suruh bandingin sama 16 Pro bakal nggak berasa, karena emang menurut saya 16 Pro itu masih oke-oke aja, paling tidak untuk tugas-tugasnya umum. Palingan itu baru berasa pas main game. Ya saya mengakui sekali, untuk kali ini saya happy banget sama A19 Pro dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena untuk main game pakai ini tuh lancar banget. Saya coba main kayak Zone Zero, Honkai Star Rail, settingan mentok full kanan yang tersedia, itu tetap lancar, saya suka banget. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun terakhir, saya jadi kembali sering main game pakai iPhone. Ya sebelumnya kayak kemarin 16 Pro, 15 Pro tuh saya skip. Saya nggak main game situ karena menurut saya nggak enak. Nah ini enak banget menurut saya. Udah gitu, nggak cuma dari segi performa. Yang bagus juga adalah di sini adalah Apple akhirnya memasangkan vapor chamber di seri Pro dan Pro Max mereka. Ini mantap sekali. Kalau buat yang suka main game, ini pasti akan pakai banget. Karena untuk pemakaian jangka panjang dengan setting yang tinggi sekalipun, handphonenya cuma anget-anget tipis doang, nggak sampai yang berasa panas, overheat, jauh. Terus buat yang nggak pakai gaming, ini juga sebenarnya bakal kepake banget. Misal buat mereka yang bakal pakai iPhone ya, untuk melakukan perekaman video dengan resolusi super tinggi ya, entah pakai open gate, FPS tinggi, ProRes RAW dan segala macam dalam jangka waktu yang panjang atau mungkin syutingnya di luar, itu akan sangat ngebantu supaya smartphone-nya nggak cepat panas. Karena itu benar-benar akan menguras tenaga banget lah pakai settingan-settingan seperti itu. Jadi vapor chamber ini nggak cuma buat yang gaming doang, tapi untuk pemakaian lainnya, untuk kamera juga kepake banget. Habis itu kalau kita ngomongin bagian lain juga dari iPhone ini sudah pasti ya softwarenya, tapi mungkin nggak panjang-panjang ya. iOS 26 ya udah liquid glass-nya begitu-begitu aja. Udah pernah saya bahas lebih panjang di video terpisah waktu dia baru dirilis, dan setelah dicoba di sini memang tidak ada berasa perbedaan yang signifikan. Apple Intelligence Apple juga ya gitu-gitu doang sih, jadi ya udah kayak nggak ada yang spesial kalau menurut saya dari segi software, paling tidak untuk saat ini. Jadi udah, sekarang kita langsung aja ngomongin soal kameranya. Ini satu bagian yang bisa dibilang sangat di-highlight Apple dari seri Pro dan Pro Max mereka tahun ini. Segitunya sampai Apple rela mengubah desain kamera mereka. Meskipun ya kalau mau dibilang iPhone boba masih bisa ya, 3 kameranya masih ada gitu.
Kalau dari segi setup, masih triple kamera. Lensa utama, ultrawide, sama telefoto. Yang naik itu adalah resolusi di telefoto karena sekarang jadi 48 megapiksel. Untuk mode foto, nggak ada yang signifikan berubah. Seperti di sini masih ada ProRAW 48 megapiksel yang bisa dipakai di semua lensanya. Untuk foto-fotonya iPhone 17 Pro, menurut saya sih bagus. Tapi nggak spesial. Kalau menurut saya kayak ya udah hasilnya begitu gitu, hasilnya iPhone. Lensa utama dan ultrawide kelihatan mirip-mirip aja, nggak jomplang ya. Terus masih bagus juga dengan karakteristiknya iPhone. Masih punya warna yang kelihatan lebih natural. Dia pada kondisi terang atau low light masih bagus hasilnya. Bisa dandelin. Point and shoot juga sebenarnya bisa-bisa aja. Kita masih bisa dapetin detail yang baik. Skin tone-nya juga pada mayoritas waktu bagus. Cuman emang kalau pengen dapetin hasil maksimal dari kameranya iPhone, tetap paling enak adalah kalau diedit. Habis itu kalau untuk lensa telefoto yang baru dengan resolusi yang lebih gede, hasilnya memang lebih baik kalau dibandingkan yang versi sebelumnya. Terus untuk jarak optical telefotonya memang ada sedikit penurunan dari yang dulu 5x sekarang jadi 4x, tapi sekarang ada tombol untuk langsung ngezoom ke 8x. Nah, untuk foto casual sehari-hari kayak traveling menurut saya oke lah, ini masih bagus sekali hasilnya. Cukup tajam juga selama yang kita bidik atau pingin jadi fokus dari fotonya itu bukan objek yang jauh-jauh banget. Jadi kalau misalnya ada objek yang ya cukup jauh, nggak jauh-jauh banget, kita ambil ke 8 itu hasilnya masih bagus, tapi kalau yang jauh banget itu kurang. Nah, saya contohnya itu adalah kemarin pas saya bawa HP ini ke konser. Ya, saya sebenarnya agak cukup menyesal sih ngebawa ini ke konser karena sekalipun ya bisa saya dapat foto yang bagus, tapi mayoritas itu kayak butuh usaha gitu supaya bisa dapetin framing yang bagus, hasil yang proper lah menurut saya. Jadi ya hasilnya bagus tapi tidak spesial dari si iPhone 17 Pro ini. Habis itu kalau misalnya kita pindah kamera depan, nah ini opini saya justru 180 derajat ini keren banget ya, center stage oke banget, nggak cuma di iPhone yang ini, iPhone yang lain juga bagus banget, nggak cuma dari bagaimana fiturnya bekerja, hasilnya juga sangat memuaskan. Lanjut ke bagian video. Nah ini kalau kita rekam langsung dari aplikasi kameranya iPhone, ya iPhone 17 Pro sebenarnya nggak beda dengan 16 Pro gitu, 16 Pro. Masih bisa 4K sampai 120 fps, masih bisa ProRes lock juga. Tapi yang bikin beda di iPhone terbaru ini adalah kalau misalnya kita ngerekam dengan aplikasi tambahan kayak Blackmagic Camera atau Final Cut Camera, nah di sini kita bisa buka potensi kamera terbesarnya iPhone 17 Pro dengan ngerekam pakai format ProRes RAW Open Gate. Jadi ini ngerekam dengan kemampuan maksimal dari sensor kameranya. Suatu fitur yang menurut saya sangat luar biasa untuk mereka yang benar-benar ingin mengolah videonya di post processing dengan editing. Jadi videonya itu direkam nggak 16:9, tapi resolusinya dan ukuran filenya itu gede banget. Sampai-sampai kita harus colok SSD eksternal dulu baru bisa pakai fitur ini. Nah dengan resolusi yang gede, file formatnya itu emang enak banget buat yang pengen nge-resize, nge-crop, ngatur framing pas editing. Belum lagi warnanya kan lock bisa di grading lagi. Ya, ini buat yang benar-benar bisa memanfaatkannya, memaksimalkannya. Keren banget fiturnya. Tapi, sebenarnya banyak sih orang yang pakai iPhone 17 Pro bakal memaksimalkan fitur itu? Saya yakin dikit banget. Kalau kalian melihat sekitar kalian, ya orang-orang yang pakai iPhone 16 Pro, kira-kira berapa orang yang bakal pakai fitur-fitur kayak gitu? Kayak ProRes Lock aja yang sebenarnya bisa direkam internal ke iPhone yang punya storage gede, itu nggak banyak yang pakai. Apalagi fitur yang mengharuskan pakai SSD eksternal dan aplikasi tambahan. Kayak ini pro banget, tapi ribet untuk mayoritas user casual. Jadi canggih banget, tapi untuk yang pakai siapa itu bakal sedikit banget kalau menurut saya. Nah ujung-ujungnya ya pengguna iPhone 17 Pro ini kebanyakan bakal balik ke perekaman standar aja yang untungnya hasilnya masih sangat mencukupi. Ya jadi ini sedikit sampelnya, bisa langsung dicek aja. Oke, sekarang kita cobain. Ini dia sampel video kalau kita pakai iPhone 17 Pro ya. Kita resolusi 4K 30 fps. Ini 1x. Pagi-pagi sebenarnya, tapi memang lagi agak mendung. Nggak yang cerah-cerah banget, jadi kalau untuk mendapatkan dynamic range warna yang biru gitu nggak bisa, tapi kita bisa lihat awannya itu masih dapat. Ini 1x, kita coba zoom aja langsung ke 4 nih. Nah 4-nya seperti ini, agak lompat ya tadi. Ini 4, terus kita coba ke 8. Nah ini 8x andalan barunya iPhone 17 Pro. Kalau ke daun yang deketan, nah detailnya dapet ya, bagus. Kalau kita zoom tambah lagi sampai maksimal 24 ya lebih pecah.
tapi masih oke. Kalau objeknya nggak terlalu jauh, tapi kalau misalnya objek yang jauhan deh, yang jauhan tuh yang atas sana, coba kita ambil ke 8. Nah itu detailnya masih dapet. By the way ini sekarang lagi banyak angin ya, jadi kalau agak belubuk-belubuk harap maklum. Tapi ini kalau ke 24 yang agak jauh, nah masih dapat detailnya. Nah ini kalau kita ke 0,5, kita coba untuk autofocus. Ini oke lah ya, ambil jalan masih tetap stabil kalau ya, masih bisa diandelin kalau buat ngevlog, ngambil gambar dan segala macam ya. Oke, habis ini kita pindah ke kamera depan, kita cek juga nih. Dan ini dia buat kamera depannya dari iPhone 17 Pro, masih dengan center stage dan fitur barunya untuk pengambilan video yang sangat fleksibel ya. Jadi handphonenya kita bisa pegang dalam orientasi portrait atau vertikal, tapi hasil landscape horizontal ya, ini menurut saya sangat akan ngebantu banyak orang karena kita bisa ngambil video dalam pegangan yang sama gitu, entah mau ngambil story gitu ya atau reels yang vertikal. Tapi kalau pengen ganti ke landscape itu kita nggak perlu miring-miring handphonenya, cukup dengan satu pegangan aja. Ini selain mudah dalam pegangan, menurut saya akan sangat ngebantu dari segi mikrofon ini hal kecil yang sering diabaikan orang ya, karena nggak jarang kadang kalau misalnya kita megang smartphone ya dalam dimiringin gitu ya, di landscape itu mikrofon kan kadang suka ketutupan sama tangan. Nah ini tuh mencegah hal tersebut terjadi dan game changer banget lah untuk iPhone 17 series. Oke, itu dia untuk kamera depan dalam kondisi terang, hasilnya seperti ini. Oke atau enggak di komen aja, dan kita pindah ke kondisi low light. Oke, ini dia buat sampel video kita rekam pakai iPhone 17 Pro di kondisi malam hari. Ini di 4K 30 fps, lensa utama dulu. Backgroundnya ada lampu-lampu, bisa lihat kayak gimana. Kalau menurut saya sih hasilnya masih oke banget ya sebenarnya. Kita catat, kita sambil jalan, stabilisasi bisa kalian lihat. Mungkin kita pindah ke ultrawide kali ya, biar kelihatan. Nah, ini ke ultrawide, ada tower di belakang. Kita balikin satu dulu, kayak gini. Kita autofocus dikit. Nah sekarang kita coba zoom ke atas. Nah ini kan masih di 1 nih. Nah sekarang kita coba zoom ke 4 aja langsung. Kita zoom ke 4. Nah itu kita ambil ke 8. Ya, kita lihat tuh detail-detailnya. Kita coba dorong aja sampai mentok kali ya. Nah kalau ada mentok, lihat kayak gini. Gitu. Nah kita balikin lagi ke 1. Nah, jadi itu dia kalau untuk kamera belakang dari iPhone 17 Pro. Hasilnya gimana, oke atau enggak, silahkan di komentarin aja. Kalau menurut saya sih hasilnya bagus ya. Terus kita coba pindah kamera depan kali, kita cek juga hasilnya gimana. Dan ini ya sekarang buat kamera depannya, masih di tempat yang sama. Hasilnya sih bagus ya, nggak ada masalah. Dan sebenarnya kalau untuk footage di malam hari seperti ini, waktu itu saya sempat ngambil pas videonya iPhone Air yang malam-malam, itu tempatnya di sini juga. Ya itu waktu itu kamera belakang dari iPhone 17 Pro, soalnya baterainya si iPhone Air udah habis. Tapi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, tetap bagus. Kamera yang bisa diandelin untuk video-video, ngevlog dan segala macamnya. Jadi kalau ngerasa cocok dengan tipikal videonya iPhone, ini adalah smartphone yang pas buat kamu, apalagi dengan center stage mereka yang baru. Jadi itu dia, kita udah lihat bagaimana saya pengalaman dengan iPhone 17 Pro. Positif banget ya, ini handphonenya selain desain, ya layar bagus, ya specs kenceng banget, ada vapor chamber, kamera di luar telefoto, tapi dia punya perekaman video yang luar biasa sekali untuk mode advance ya, dengan ProRes, RAW, Open Gate-nya itu keren banget. Cuma karena dia terlalu canggih menurut saya, jadinya fitur tersebut kemungkinan nggak akan kepake untuk banyak orang. Palingan yang orang-orang umum itu bisa benar-benar merasakan manfaatnya adalah vapor chamber. Kamera telefoto ya sebagian mungkin ya, kalau untuk video yang bagus ya cakep. Kalau dari segi performa, sekalipun A19 Pro ini kenceng banget ya, enak banget, tapi pas saya nyobain iPhone 17 sebelumnya dengan A19 aja, itu udah bagus, dan saya yakin mayoritas orang nggak akan ngerasa kecewa dengan performanya iPhone 17 itu. Walaupun dia chipsetnya nggak Pro, tetap performance-nya bagus banget. Makanya kalau saya bilang, mungkin ada orang yang lagi menimbang-nimbang, pengen beli iPhone baru, beli yang biasa apa Pro gitu ya, tapi masih terikat budget gitu, kayak
mau yang Pro apa yang biasa, menurut saya tetap yang paling worth it itu adalah beli yang iPhone 17 biasa. Belilah iPhone 17 Pro ini kalau kalian mau bikin konten kayak saya. Kalian ada budget lebih ya, atau memang kalian benar-benar ingin memaksimalkan fiturnya. Karena untuk memaksimalkan fiturnya itu nggak cuma butuh handphone doang. Ya, kayak kamera itu nggak cuma butuh handphone doang, kalian butuh SSD tambahan, kalian butuh workstation lainnya untuk mengolah itu semua. Ya, masa kalian udah ngerekam ProRes, RAW, log, OpenGate, kalian ngedit di iPhone juga kayak, ya mungkin sih, saya nggak mau bilang nggak mungkin, tapi kayaknya aneh aja gitu ya. Tapi ya itu dia, makanya saya bilang ini handphonenya mungkin tidak worth it untuk kebanyakan orang karena fitur canggihnya itu ya mungkin tidak dimaksimalkan oleh kebanyakan yang beli smartphone ini. Tapi kalau kalian ada budgetnya, pingin punya iPhone terbaru dengan desain yang paling ngetren saat ini, ya silakan. iPhone 17 Pro bisa menjadi pilihan yang layak kalian pertimbangkan, apalagi pre-ordernya saat video ini tayang harusnya udah buka. Untuk harga sendiri kalian udah bisa lihat dia ada di 23.749, angkanya lucu juga sih sebenarnya saya lihat di internet. Dan kalau saya bandingkan dengan ya ini saya kan beli di Jepang itu harganya kalau sebelum dibayarin IMEI itu 20 juta ditambahin pajak segala macam itu 2,5 juta, jadi ya saya tetap lebih murah kalau jangan dihitung tiket pesawat ya, karena kan saya sambil liburan kemarin. Nah, tapi kalau misalnya kalian lagi liburan gitu, pas lagi ke Jepang, lagi ke Hong Kong, lagi ke Korea, menurut saya mendingan beli di luar ya, bayar pajak itu lebih murah. Tapi ya itu dia, balik lagi. Kalau untuk di Indonesia harganya pun menurut saya not bad sama sekali. Silakan dipilih aja, kalian mau beli yang Pro, yang 17 biasa, atau mau iPhone Air, ya nggak masalah menurut saya. Semuanya bagus, dan untuk reviewnya iPhone Air, coming soon setelah reviewnya. Jadi tungguin aja, jangan lupa di like, di subscribe, aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan videonya. Untuk sekarang guys, kita dulu, Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.